Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Profesor Dr. Teddy Chandra SEMM. Baiklah, perkenalan dulu. Nama saya Nasri Rahman, salah satu mahasiswa dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan laporan penelitian tentang kinerja dan kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK swasta Pekanbaru dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan guru. Kami mengevaluasi kinerja guru berdasarkan kompetensi, pengerjaan, interaksi dengan siswa, pemahaman materi pelajaran, penilaian dan umpan balik, serta partisipasi dalam kegiatan sekolah. Selain itu, kami juga memperhatikan tingkat kepuasan guru terkait lingkungan kerja, dukungan manajemen sekolah, pengembangan profesional, keseimbangan kinerja kehidupan, dan pengakuan prestasi kerja. Dengan penelitian ini, kami berharap dapat memberi manfaat akademik institusional bagi para guru, siswa dan masyarakat serta keseluruhan. Laporan ini akan memberi pemahaman yang lebih baik tentang kinerja dan kepuasan guru serta berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di SMK swasta Pekanbaru. Baiklah, kita lanjutkan ke landasan teori dan metodologi penelitian. Maksud utamanya adalah menganalisis hubungan antara variabel kompetensi dan variabel kepuasan guru dan variabel motivasi dengan variabel kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Menggunakan analisis SIM Structural Equation Modeling dengan bantuan software AMOS. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mengacu pada beberapa teori yang relevan. Pertama, teori kinerja guru, termasuk teori kinerja organisasi dan teori efektivitas pengerjaan. Kemudian, kami mempertimbangkan teori kepuasan kerja, termasuk teori kepuasan kerja Asberg dan teori ekspektansi. Kami juga menggunakan teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik, serta teori harapan untuk memahami motivasi guru. Terakhir, dalam konteks pengembangan profesional guru, kami mengacu pada teori pembelajaran guru dan teori komunitas belajar profesional. Untuk mengumpulkan data, kami menggunakan kuesioner yang akan didistribusikan kepada guru-guru di SMK swasta Pekanbaru. Kami akan menjalankan prosedur mengumpulkan data yang terstruktur dan menjaga kerahasiaan identitas responden dan memastikan validitas dan reliabilitas kuesioner. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu analisis data. Berikut adalah gambar dan model penelitian. Terlihat bahwa kompetensi X1 berpengaruh terhadap kepuasan guru Y1 dan kinerja guru Y2. Begitu juga dengan motivasi X3. Dan juga kepuasan guru berpengaruh kepada kinerja guru ditandai dengan arah panah pada gambar. Selanjutnya, data berikut adalah data mentah yang sudah dibuat variabel-variabelnya, seperti variabel kinerja guru dengan kode Y2. Maka indikatornya adalah turunan dari kode tersebut digunakan untuk indikator, yaitu misal pada tabel indikator pada Gogik dengan kode Y21
Kepribadian Y22 dan seterusnya bisa dilihat di tabel. Lalu pernyataan yang ada di tabel adalah poin-poin penilaian. Lalu juga ada sumber sebagai validasi. Metode kita juga memiliki skala interval. Oke, selanjutnya dalam penelitian ini kami melakukan klasifikasi responden berdasarkan beberapa kriteria, termasuk unit kerja pendidikan, usia, masa kinerja, gender, dan status sertifikasi guru. Klasifikasi ini membantu kami memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang kinerja dan kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Dan data-datanya terlihat pada tabel-tabel dengan total responden sebanyak 103 guru. Baik, ini adalah tabel dari jawaban responden. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tabel ini. Misalnya pada variabel kinerja guru dengan kode Y2. Dengan pernyataan pertama, Y21 adalah pedagogik dan kode Y211 adalah pernyataannya yaitu mengenal karakteristik peserta didik. Skor sini adalah 1 sampai 5 dengan beberapa persentase sesuai dengan jawaban responden. Untuk memudahkan memahami, saya akan hitung jika total responden 103, maka diketahui data sebagai berikut. Skor 1 sama dengan 0% responden. Dan skor 2 sama dengan 0%. Skor 3 29,30%. Skor 4 60,19%. Dan skor 5 16,50% responden. Maka setelah ditambah hasilnya adalah 100%. Dan untuk membuat atau mengetahui rata-ratanya, tinggal kita gunakan rumus average pada Excel yang nantinya akan menghasilkan nilai seperti yang ada pada tabel. Lanjut ke bagian analisa data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang validitas dan reliabilitas dan memastikan keakuratan, relevansi, dan konsistensi instrumen yang digunakan. Uji validitas merupakan proses evaluasi instrumen pada penelitian menggunakan perangkat lunak AMOS. Hasilnya menunjukkan bahwa indikator pada setiap konstruk memiliki loading factor yang signifikan, menunjukkan pada pengaruh yang signifikan terhadap konstruk yang diwakili. Selain itu, korelasi antara konstruk dan indikator juga menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan korelasi yang lebih tinggi menunjukkan keterkaitan yang lebih kuat antara konstruk dan indikatornya. Rincian hasil analisis validitas menunjukkan bahwa indikator X11, X13, X14 dan X15 memiliki loading faktor yang signifikan terhadap konstruk kompetensi indikator X31 dan X32. Memiliki loading faktor yang signifikan terhadap konstruk motivasi indikator Y12, Y13, Y14 dan Y15 memiliki loading faktor yang signifikan terhadap konstruk kepuasan guru. Sedangkan indikator Y21, Y22,
Y23 dan Y24. Memiliki loading faktor yang signifikan terhadap konstruk kinerja guru. Uji reliabilitas memberikan informasi tentang konsistensi instrumen yang digunakan. Nilai reliabilitas si alfa, KR, dan AV diukur untuk masing-masing konstruk. Selanjutnya ada beberapa gambar dan tabel hasil dari perhitungan aplikasi AMOS yang bertujuan untuk menjabar proses dan hasil perhitungan seperti model akhir dan mengetahui relasi antar data. Ada juga assessment of normality digunakan untuk mengevaluasi distribusi variabel dan model regression Weiss untuk menunjukkan bobo regresi, dan masih banyak hasil-hasil lain yang penting dibuat otomatis oleh aplikasi AMOS. Setelah itu kita memasukkan data-data sebelumnya. Terakhir, analisis kritis yang menyoroti faktor-faktor penting yang perlu dilakukan perhatian terhadap pengembangan kinerja guru dan kepuasan kerja guru melalui manajemen sumber daya manusia yang baik. Pelatihan profesional, peningkatan lingkungan kerja, serta penghargaan dan insentif yang sesuai. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan mengambil tindakan yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SMK swasta Pekanbaru. Sebelumnya saya tutup. Berikut adalah kesimpulan dan saran, yaitu: pertama, kesimpulan dari penelitian ini adalah guru-guru di SMK swasta di Pekanbaru memiliki kinerja yang baik dalam berbagai aspek seperti pedagogik, kepribadian, sosial, dan supervisi, dan faktor-faktor seperti tingkat putaran tinggi, ketidakhadiran kerja, beban kerja berlebihan, dan ukuran organisasi mempengaruhi tingkat kepuasan kerja guru. Oleh kerana itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengembangan kinerja guru dan kepuasan kerja melalui manajemen sumber daya manusia yang baik, pelatihan profesional yang tepat, perbaikan lingkungan kerja, serta penghargaan dan insentif yang sesuai. Dengan tindakan yang tepat, diharapkan kualitas pengerjaan di SMK swasta Pekanbaru dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Dan saran setelah melakukan penelitian ini yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran di SMK swasta Pekanbaru, perlu dilakukan langkah-langkah seperti pengembangan kompetensi guru melalui program pelatihan, manajemen sumber daya manusia yang efektif dengan mengurangi tingkat putaran dan mengelola ketidakhadiran kerja, memberikan pengakuan dan insentif yang memotivasi bagi prestasi kerja guru, serta meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi kerja guru. Dengan penerapan sasaran tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan dan kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Demikianlah hasil penelitian saya, Pak Prof. Ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.